Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nofal Rais, saya dari kelas 11 TKJ 3. Di sini saya akan membahas tentang strategi mengatasi ancaman terhadap Ipolek Sosbud Hankam. Ipolek Sosbud Hankam merupakan singkatan dari bidang pemerintahan dan kehidupan yang terdiri atas ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Macam-macam ancaman dalam bidang Ipolek Sosbud Hankam yaitu yang pertama, ancaman di bidang ideologi dan politik. Contohnya, komunisme, leninisme, marxisme, dan neoliberalisme. Yang kedua, ancaman di bidang ekonomi. Contohnya, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, sistem ekonomi yang kurang jelas, dan inflasi. Yang ketiga, ancaman di bidang sosial budaya. Contohnya, gaya hidup konsumtif, lunturnya budaya Indonesia, individualisme, dan hedonisme. Yang keempat, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Contohnya, agresi, invasi, sabotase, spionase, terorisme, dan lain-lain. Bentuk-bentuk ancaman di bidang ekonomi yang pertama yaitu proses pengurangan bantuan kepada rakyat berupa subsidi. Yang kedua, perekonomian dari suatu negara dikuasai oleh pihak asing. Yang ketiga, impor barang secara berlebihan yang membuat stok barang menjadi lebih. Yang keempat, harga komoditi ekspor pasar dunia yang jatuh. Yang kelima, kebijakan embargo yang terjadi pada negara-negara tujuan ekspor. Yang keenam, meningkatnya angka kemiskinan serta pengangguran. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama, menekan tingkat pengangguran dengan cara peningkatan kualitas pendidikan, penambahan lapangan kerja, dan penyuluhan di setiap industri modern, serta mendukung bisnis informal. Yang kedua, mengatasi masalah inflasi dengan cara beberapa langkahnya antara lain yaitu penerapan devaluasi, menekan tingkat upah, hingga meningkatkan produksi dalam negeri. Yang ketiga, mengatasi permasalahan ketergantungan impor dengan cara peningkatan produksi dalam negeri, pembuatan aturan impor secara lebih ketat, dan peningkatan aktivitas ekspor. Yang keempat, mengatasi masalah infrastruktur. Infrastruktur yang kurang merata menciptakan kesenjangan ekonomi beberapa daerah, sehingga ekonomi menjadi tidak stabil. Yang kelima, mengatasi masalah korupsi dengan cara pembangunan supremasi hukum yang lebih kuat, membangun pendidikan moral, hingga menjaga eksistensi para aktivis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.